Halo semuanya, selamat pagi adik-adik. Nah, setelah seminggu kita nggak bertemu, hari ini kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, sebelum Kak Desi mulai, sudah pada mandi belum? Atau ada yang masih tidur-tiduran? Gimana kabarnya semua? Kok diem? Lupa ya sama yel-yelnya PA ya? Kalau Kak Desi tanya apa kabarnya, semua pada jawab, luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Oke? Kita ulang ya. Apa kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Nah, biar lebih semangat kita mau nyanyi dulu ya. Nyanyinya apa ya? Coba dilihat ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. You pop the freckles on my face, and all the fish that swim and all the birds that fly were made from your incredible imagination. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. We celebrate you. Stripes on every bee, and all the grass that grows and all the leaves that fall, part of your amazing plans for this creation. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. We celebrate you. A heart in everyone, and all the music played and all the dancing done reminds us that we're made to be creative like Creator God. We're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. We celebrate you. We celebrate you. We celebrate you. Sudah semangat belum setelah kita bernyanyi bersama? Kalau sudah semangat, sekarang kita mau memulai ibadah ini. Tapi sebelum kita mulai, kita mau sama-sama berdoa supaya ibadah kita hari ini disertai selalu sama Tuhan Yesus. Kita berdoa sama-sama ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari-hari kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama minggu hari ini untuk beribadah.
Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami supaya kami dapat membaca dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami juga berdoa untuk kakak Layan yang akan mengajar kami. Berikanlah mereka penyertaan pada saat mewartakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berikanlah kami kelancaran. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau sama-sama baca Alkitab bersama ya. Sudah pada disiapkan belum Alkitabnya? Yang belum bisa segera diambil, terus duduk dengan baik, dibuka Alkitabnya, kita akan baca bareng-bareng, oke? Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Esra, pasalnya yang ke-7, ayat pertama hingga yang 10. Esra pasal 7, ayat 1 hingga 10 ya. Sudah siap semua? Kita baca bareng-bareng ya. Esra pasal 7 ayat 1 hingga yang ke-10. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya, bin Asaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Sadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Asaria, bin Merayot, bin Seraya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Penehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Wow, cukup jauh ya kita baca firman Tuhan hari ini. Biar nggak penasaran, kita mau bahas apa sih Kak? Firman Tuhan hari ini bercerita tentang apa ya? Kita simak bareng-bareng ya. Salam, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat-sehat kan? Puji Tuhan. Masih ingat sama Om Mandari ya? Kita sudah lama tidak bertemu ya, tapi masih ingat kan? Karena kita tidak boleh beribadah di gereja, jadi kita tidak bisa bertemu ya. Nah, kenapa kok tidak ibadah di gereja? Karena masih ada virus corona. Nah, virus corona itu adalah virus yang sangat berbahaya. Nah, tetapi kita harus tetap beribadah, walaupun ibadahnya dari rumah, seperti sekarang ini ya. Anak-anak semua di rumah, dan Om Mandari juga di rumah. Tapi kita bisa bersama-sama ibadah. Seperti hari Minggu-minggu yang lalu. Anak-anak kan juga beribadah ya, sama kakak-kakak Layan. Senang ya semua? Oke, sekarang kita juga harus beribadah ya pada hari Minggu ini. Kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pada hari Minggu ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami baca pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Hari Minggu ini firman Tuhannya terambil dari kitab Esra ya.
kitab Esra 7 yang tadi sudah dibaca ya. Esra 7 ayat 1 sampai 10. Tadi semua udah baca Alkitab ya? Semua punya Alkitab kan? Oke, pintar. Nah, perikop bacaannya yaitu judulnya untuk firman Tuhan hari ini adalah Aku bercerita tentang ajaran Yesus. Ya, aku bercerita tentang ajaran Yesus. Ya, anak-anak nanti harus mengerti ya, ajaran Yesus itu apa saja sih, gitu ya. Wah, tentunya anak-anak udah tahu ya, karena anak-anak sudah sering sama kakak-kakak layan. Apa sih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu? Nah, coba sekarang kita pelajari lagi ya, ajaran Yesus itu apa saja? Wah, banyak ya, coba. Pertama ada kasih, ya, sukacita, damai. Ya, damai itu apa sih? Damai itu hidup rukun, nggak suka bertengkar, ya, toleran itu saling menghargai satu sama yang lain, ya, seperti itu. Misalnya anak-anak bermain, ya sama siapa saja, nggak boleh pilih-pilih, ya, kita harus rukun, begitu. Nah, kesetiaan. Kesetiaan itu apa sih anak-anak? Setia itu patuh. Patuh itu taat ya, taat. Taat pada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan. Kalau di sekolah ya taat pada guru. Nah, di rumah taat pada orang tua, mama, papa, oma, opa, tante, om, ya harus taat ya anak-anak ya. Nah, berikutnya apa lagi ya? Lemah lembut itu tidak suka marah. Ayo, siapa yang suka marah? Mulai sekarang nggak suka marah ya. Nggak boleh suka marah, oke? Oke ya. Lalu apalagi ya? Kesabaran, murah hati, kebaikan. Wah, harus menjadi anak yang baik ya. Menguasai diri. Artinya apa? Tidak boleh suka marah. Tidak boleh suka emosi. Oke? Iya. Berikutnya apa ya? Nah, masih banyak lagi ya ajaran-ajaran Tuhan itu yang semuanya itu baik buat kita semuanya. Oke. Nah, sekarang ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu terdapat dari mana ya? Apa kita bisa beli di toko ya? Kita beli ajaran Tuhan Yesus. Gak ada ya di toko ya. Di mana ya kita bisa belajar ya? Wah, kita belajar ya. Coba di mana ya kita belajar anak-anak ya? Coba saya ini apa ini ya? Ini apa ya? Ini adalah Alkitab. Nah, Alkitab itu isinya apa ya? Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi ini ya, semua punya anak-anak ya. Ini ayo. Siapa yang punya Alkitab? Semua punya kan? Oke, ada yang besar, ada lebih besar lagi dari ini. Ada yang kecil. Mungkin anak-anak punya yang kecil ya, tapi sama. Namanya itu adalah Alkitab. Alkitab itu isinya apa ya? Isinya adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu yang selalu mengajarkan maksud Tuhan. Nah, maksud Tuhan apa ya anak-anak ya? Kita harus belajar dari sini, dari firman Tuhan ya, yang mengajarkan untuk tidak melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, kita tidak usah lakukan. Ya, jadi firman Tuhan ini mengajarkan apa yang tidak boleh dikehendaki Tuhan. Kita bisa belajar di Alkitab ini ya. Seperti tadi yang Komandari jelaskan di situ ada apa saja ajarannya tadi. Ada kasih, sukacita, lemah lembut, kesabaran. Wah, banyak lagi ya. Oke, berikutnya apa lagi ya? Nah, di sini siapa? Ayo, Oma mau tanya ini. Siapa yang rajin baca Alkitab ya? Yuk angkat tangan. Siapa yang rajin baca Alkitab? Ya, siapa ya? Oh, semuanya rajin baca Alkitab ya. Pintar. Bisa baca Alkitab ya? Bisa, Oma. Wah, bisa baca Alkitab. Oke. Yang belum bisa belajar membaca sama papa sama mama. Oke. Belajar baca Alkitab. Yang sudah baca sendiri bisa baca sendiri ya.
di Alkitab ini seperti tadi yang sudah baca Alkitab itu pintar sekali, oke? Nah, yang rajin baca Alkitab berarti anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan, ya. Karena Tuhan menghendaki anak-anak itu rajin membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, begitu ya. Nah, Tuhan Yesus sangat menyukai anak-anak yang mau belajar dan memahami firman Tuhan, mengerti akan isi firman Tuhan, begitu ya. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, ya, ada tugas loh, ya, bagi anak-anak semuanya, ya. Nggak hanya 1-2 yang punya tugas, tapi semuanya punya tugas ya. Apa sih tugasnya buat anak-anak semuanya? Bahkan buat kita semua ya. Tugasnya adalah untuk memberitakan firman Tuhan ya. Memberitakan firman Tuhan. Begitu ya. Nah, kepada siapa firman Tuhan ini diberitakan? Ya, kepada semua orang ya. Karena apa? Tuhan menginginkan kita untuk menjadi alatnya. Siap untuk menjadi alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan? Ya, siap ya? Oke, anak-anak yang pintar, siap untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, mungkin ada yang mengatakan, wah, saya kan masih kecil, saya nggak bisa memberitakan firman Tuhan. Nanti saja kalau saya sudah besar. Nah, nggak seperti itu ya. Mulai dari kecil sudah bisa memberitakan firman Tuhan. Tidak tunggu kalau besar, tidak tunggu kalau seperti Oma ini baru memberitakan firman Tuhan ya. Ya, memberitakan firman Tuhan itu tidak harus berkhotbah seperti Oma sekarang ini. Tetapi memberitakan firman Tuhan itu bisa lewat kehidupan kita ya. Bisa lewat kehidupan kita, di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada untuk memberitakan kasih Tuhan dan damai sejahtera Tuhan. Oke? Nah, bisa kan anak-anak memberitakan firman Tuhan? Ya, seperti yang cerita di Alkitab ini tadi ya. Yuk, tadi di Alkitab ini ada namanya siapa ya di sini ya? Tuh. Siapa yang tertulis di sini ya? Namanya siapa tadi ya? Ada seorang bapak tadi itu ya yang diminta oleh seorang raja untuk memimpin ibadah. Nah, untuk memimpin ibadah, memimpin kebaktian di dalam rumah Tuhan. Siapa ya namanya ya? Wah, siapa tahu ayo. Nah, ada yang tahu ya? Oh, pintar tahu ya. Siapa namanya? Ada namanya Bapak Esra ya. Seperti Bapak Esra ya. Di Alkitab ini dituliskan Esra diberi kuasa oleh raja. Raja siapa? Yo, seorang raja Artasasta. Nah, jadi Bapak Esra diberi tugas oleh seorang raja. Mau enggak Bapak Esra? Wah, Bapak Esra itu orangnya taat, orangnya baik dan pintar. Bapak Esra itu rajin baca Alkitab, Bapak Esra itu mengerti tentang firman Tuhan. Maka siap untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Raja Artasasta. Nah, begitu. Dan Esra orang yang sangat takut akan Tuhan. Jadi Esra itu setia kepada Tuhan ya. Contohnya di sini coba Oma bacakan lagi ya. Yang ayat 6 di sini. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberitakan Tuhan Allah Israel. Nah, dan Raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Nah, tangan Tuhan selalu melindungi Bapak Esra. Karena Bapak Esra itu orang yang taat kepada
Tuhan. Bapak Esra tadi orang yang bagaimana? Orang yang rajin membaca dan mendalami firman Tuhan. Dan setelah itu tidak hanya dipakai untuk dirinya sendiri, tetapi diberitakannya kepada banyak orang, ya, kepada seluruh bangsa Israel, ya. Karena apa? Karena bangsa Israel itu kan baru dibuang. Ayo, minggu kemarin itu ada ceritanya. Dibuang kemana ya bangsa Israel? Dibuang ke Babel, ya, begitu. Lalu Tuhan Yesus menolong lagi. Ya, Tuhan menolong bangsa Israel dari pembuangan di Babel untuk kembali ke Yerusalem, yang mana dipimpin oleh Bapak Esra untuk kembali ke Yerusalem. Nah, sehingga bangsa Israel mengenal Tuhan kembali, ya, kembali dikasihi oleh Tuhan, ya. Begitu ya anak-anak. Jadi Esra, yaitu Bapak Esra, Imam Esra itu orang yang takut akan Tuhan, selalu mentaati perintah Tuhan. Nah, bagaimana dengan anak-anak semuanya? Anak-anak kan menjadi anak-anak yang baik, ya, anak-anak yang takut kepada Tuhan, ya, taat pada orang tua. Oke. Terus mari kita menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan, ya. Mungkin anak-anak itu masih takut, aku oma memberitakan firman Tuhan, ya. Gak boleh takut, ya, gak boleh takut, pasti bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik, yaitu melalui sikap-sikap kalian. Tadi yang Oma katakan, sikapnya yang baik dimanapun berada, memberi contoh kepada orang-orang di sekelilingnya, pada teman-temannya, begitu. Nah, bagaimana sih sikap yang baik itu? Nah, kalau firman Tuhan bilang jangan berbohong, ya, berarti tidak boleh berbohong. Nah, kalau firman Tuhan mengatakan sayangi orang tua, ya, harus menyayangi orang tua. Sayangi saudara-saudara, menyayangi saudara, ya. Firman Tuhan katakan, ya, kasihilah sesamamu manusia dan juga dirimu sendiri. Nah, mengasihi semuanya, gak boleh pilih-pilih, ya. Nah, gak boleh pilih-pilih teman juga loh, ya anak-anak, ya. Sayang buat semuanya, mengasihi semua teman, ya, mengasihi semua keluarga, begitu, ya. Tidak boleh pilih-pilih, ya, sehingga kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Oke? Bisa ya anak-anak? Ya, untuk menjadi pelaku-pelaku firman, ya. Nah, siap semua ya? Ayo, bagaimana? Semua siap? Jawabannya bagaimana? Siap? Siap, Oma. Oke, siap untuk menjadi pemberita-pemberita firman, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oke? Kalian pasti bisa. Semangat ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Ayo kita berdoa lagi kepada Tuhan, ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Sundari atas firman Tuhan hari ini. Adik-adik jangan lupa ya, firman Tuhan yang sudah kita lihat, sudah kita dengar, nggak boleh cuma hilang aja, nggak boleh cuma sambil lalu, tapi kita harus ingat-ingat, kita praktekkan dalam kehidupan kita bersama ya. Setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan beraktivitas bersama. Aktivitasnya apa ya Kak ya?
Nah, aktivitas kali ini akan dipimpin oleh Kak Gea. Kita lihat bareng-bareng ya. Selamat hari Minggu dan selamat pagi adik-adik kelas TK dan adik-adik kelas kecil. Kalian semua sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, untuk aktivitas hari ini Kak Gia akan membagi menjadi 2 aktivitas. Yang pertama, aktivitas untuk adik-adik kelas TK dan untuk adik-adik kelas kecil. Untuk adik-adik kelas TK, Kak Gia minta tolong kirimkan 1 foto kalian pada saat mendengarkan firman Tuhan. Boleh firman Tuhan yang kalian dengarkan dari IMPA GPIB Manuel Malang, boleh juga dari PPA ataupun dari sekolah ya. Dan untuk adik-adik kelas kecil, Kak Gia minta tolong kirimkan 1 video atau 1 voice note atau rekaman suara kalian sedang membacakan ayat Alkitab hafalan yang kalian sukai. Boleh ayatnya panjang, boleh hanya pendek saja. Jadi jangan lupa ya dikerjakan aktivitasnya. Kak Gia akan berikan contoh untuk setiap dari aktivitas yang hari ini Kak Gia sudah sebutkan. Selamat berproses dan selamat berkarya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Gea aktivitasnya. Nah, sekarang adik-adik boleh melakukan aktivitasnya, dikerjakan, tapi jangan lupa setelah itu dikumpulkan ya. Gimana caranya? Kita lihat bareng-bareng yuk. Gimana adik-adik? Aktivitasnya gampang kan? Nah, karena gampang, kakak berharap adik-adik semuanya mengerjakan aktivitasnya ya. Nah, kakak punya pengumuman nih. Ada cara untuk mengumpulkan aktivitas IMPA. Kalau selama ini mungkin adik-adik masih bingung ya. Kemana kak ngumpulinnya? Kemana ya kak ngumpulinnya? Aku bingung. Nah, ini Kak Gia kasih tahu bagaimana cara mengumpulkan aktivitas IMPA. Pertama, kalian yang pasti kerjakan dulu aktivitasnya. Jangan sampai yang dikumpulkan bukan aktivitasnya, tapi malah foto selfie lagi makan bakso. Bukan ya, yang dikumpulkan adalah aktivitas hari ini. Nah, kalian pertama minta tolong mama, papa, atau kakak ya. Nah, minta tolong untuk foto hasil aktivitas kalian. Kalau misalnya aktivitasnya disuruh video, berarti kalian harus buat videonya dulu. Kumpulinnya ke grup apa, Kak? Ke grup Pekat PA. Mama pasti punya kok grup Pekat PA. Nanti kalian minta tolong mama ya untuk membuka grup Pekat PA. Setelah kalian buka grup Pekat PA, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Itu bukan gambar loading ya, tapi memang gambar handphonenya Kak Gia memang bentuknya seperti loading. Nah, kalau kalian misalnya sudah membuat fotonya nih, kalian mau mengumpulkan. Nah, ada satu yang harus kalian lakukan dan ini wajib dilakukan oleh semua adik-adik yang mau mengumpulkan aktivitas. Kalian harus menuliskan di bawah hasil karya kalian tulisan tanggal, underscore, atau garis yang ada di bawah nama kalian, lalu garis lagi kelas. Jadi misalnya nih, aktivitasnya disuruh membuat video menari TAAT seperti kemarin. Nah, kalian buat videonya, lalu kalau misalnya kalian bingung, boleh kalian kirim dulu. Setelah kalian kirim, bawahnya kalian ketik deh tanggalnya. Misalnya tanggalnya, tugas hari ini tanggal 7 Februari 2021. Lalu dikasih garis underscore, lalu dikasih namanya, Gea. Lalu underscore lagi kelasnya. Karena Kak Gia masih kelas TK, masih imut-imut, berarti Kak Gia tulis TK. Seperti itu ya adik-adik caranya. Kenapa sih Kak? Kok harus dikasih seperti itu? Iya, karena kakak-kakak Pekat PA, kakak-kakak layan, punya hadiah untuk adik-adik yang rajin mengumpulkan aktivitas. Jadi kalau misalnya nggak ada namanya, kakak bisa bingung ini punya siapa. Karena hasilnya kan bagus-bagus. Nanti kakak kira itu punyanya Kak Gia sendiri, bukan punya adik-adik. Jadi jangan lupa dikasih
nama, tanggal, dan kelas ya. Kebalik. Tanggal, nama, dan kelas. Supaya kakak-kakak bisa absen dengan mudah. Dan kalau misalnya kalian rajin, bisa langsung diantarkan hadiahnya di setiap akhir bulan. Salah, bukan akhir bulan. Setiap akhir tahun. Setiap akhir tahun nanti kakak-kakak akan rekap. Yang paling banyak mengumpulkan aktivitas akan ada hadiahnya. Sudah ada loh yang dapat hadiahnya dari tahun 2020 kemarin. Banyak sekali aktivitas yang dikumpulkan sama adik-adik. Keren-keren, bagus-bagus. Kakak sampai bingung mau pilih siapa yang menang. Jadi di tahun 2021 ini, jangan lupa ya, kirimkan aktivitas kalian di grup Pokat PA supaya bisa dapat hadiah lagi. Oke? Untuk mengakhiri ibadah hari Minggu kita, bareng-bareng kita mau menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di dalam hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, kita akan variasi gaya kita ya. Nah, pertama, berbuahnya kecil, kemudian agak besar, 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 besar. Bisa? Yuk kita ulangi lagu ini. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sebelum kita berpisah, kita tutup ibadah kita dengan doa bersama ya. Mari kita sama-sama satu dalam doa, tutup mata, lipat tangan, kita siapkan hati kita untuk bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas seluruh penyertaan-Mu, sehingga ibadah sekolah minggu secara online dari rumah sudah selesai. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Terima kasih adik-adik semua yang sudah hadir hari ini, yang sudah berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, sudah mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya untuk semuanya. Jangan lupa absen ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu semuanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanannya yang sehat ya. Pakai masker, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Jadi nggak usah deket-deket dulu ya sama lainnya. Kalau bisa, kita tetap ada di rumah supaya kita bisa saling menjaga. Jangan lupa juga untuk rajin berdoa dan selalu beribadah. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.